Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Lediansa Saputra. Baik teman-teman, hari ini saya akan bahas apa saja yang harus dipersiapkan ketika teman-teman ingin mengikuti proses rekrutmen dari PT Pertamina Persero. Baik, jadi teman-teman, hari ini saya akan kupas secara tuntas. Saya akan berikan apa yang harus kalian persiapkan, tahapannya bagaimana saya akan kasih tahu. Karena di tahun 2020 ini teman-teman PT Pertamina sedang membuka rekrutmen khusus untuk jenjang pendidikan D3 ya. Nah, adapun ada beberapa jurusan yang dibutuhkan, yaitu diantaranya teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia, fisika, perminyakan, teknik pengolahan, dan beberapa jenis jurusan lainnya. Oke, jadi sebelum itu teman-teman, sebelum saya bahas secara detail apa saja yang harus kalian persiapkan, bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Dan dengan teman-teman subscribe channel ini, teman-teman sudah mendukung saya agar saya lebih semangat lagi dalam buat video. Dan dukung channel ini agar di tahun 2020 ini teman-teman bisa mendapatkan 10.000 subscriber. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya. Dan bagi teman-teman semua, bagi yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share, dan komen apabila ada yang belum jelas ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi teman-teman, PT Pertamina saat ini sedang melakukan proses rekrutmen dengan tahap awal, yaitu tahap pendaftaran. Nah, pendaftarannya sendiri dimulai dari 2 April sampai dengan 7 April. Teman-teman kalau mau ikut atau mengikuti proses rekrutmen ini, teman-teman harus mendaftar di website resminya Pertamina, yaitu di rekrutmen.pertamina.com. Jadi di sana teman-teman akan pertama kali membuat akun, kemudian mengisi secara detail ya, apa saja jurusan, kemudian alamat, nomor HP, email, pendidikan terakhir, ijazah, dan masih banyak lagi yang teman-teman harus lengkapi, skill, kemampuan, pengalaman organisasi, pengalaman kerja. Teman-teman bisa cantumkan di sana secara detail teman-teman. Oke, jadi langsung saja. Mungkin teman-teman bagi yang belum jelas tentang proses alur pendaftarannya, teman-teman bisa tonton video saya yang sebelumnya. Teman-teman bisa scroll, saya udah bahas secara tuntas proses pendaftaran. Pendaftaran awal sampai dengan akhir, sampai dengan saya selesai pendidikan pun di Pertamina sudah saya bahas. Jadi kali ini pada video ini saya tidak akan membahas itu lagi. Saya lebih akan membahas tentang proses atau persiapan apa yang harus kalian persiapkan mulai dari sekarang kalau teman-teman mau jadi pekerja Pertamina. Oke, yang pertama teman-teman yang harus dipersiapkan yaitu teman-teman harus mendaftar terlebih dahulu. Nah, kalau nggak mendaftar nggak bisa ya. Jadi teman-teman harus mendaftar terlebih dahulu, itu yang pertama. Poin yang pertama harus teman-teman persiapkan. Kemudian yang kedua, teman-teman harus sedari sekarang harus mulai belajar tentang perhitungan, tentang jurusan teman-teman, tentang lebih ke materi-materi yang bersangkutan dengan jurusan inti dari teman-teman semua. Misalkan teman-teman teknik elektro, misalkan dari diploma 3 teknik elektro, teman-teman bisa membuka kembali buku kuliahnya dulu, apa saja yang menjadi dasar tentang mata kuliah tersebut. Termasuk misalkan teman-teman dari jurusan teknik mesin, teman-teman buka lagi mulai dari sekarang, mulai dari pendaftaran awal ini buka lagi tahap demi tahap, lembar demi lembar, buku teman-teman jadi review lagi. Jadi bagaimana beberapa macam mata kuliah dulu biasanya di saat wawancara nanti akan ditanyakan apa yang teman-teman ketahui atau apa yang teman-teman masih ingat ketika pelajaran kuliah kemarin. Nah, kalau teman-teman mulai dari sekarang sudah review, sudah buka-buka lagi, teman-teman setidaknya punya gambaran bagaimana teman-teman kuliah kemarin, dan kalau ditanya rumus teman-teman setidaknya sudah ada gambaran dan ingat ya, walaupun tidak 100%, ingat setidaknya pernah baca ya, mungkin masih lengket, masih membekas lah di otak teman-teman kalau teman-teman sudah mulai membaca. Oke, itu yang pertama. Jadi persiapkan dan pelajari kembali mata kuliah teman-teman ketika kuliah dulu. Kemudian yang kedua,
yang ketiga ya, tadi yang kedua, yang pertama pendaftaran, yang kedua bahas buka lagi materi kuliah teman-teman. Yang ketiga, teman-teman harus mencari tahu apa itu Pertamina. Nah, di sini teman-teman harus cari sebanyak-banyaknya, cari tahu apa itu Pertamina, di mana, proses bisnisnya bagaimana. Teman-teman harus cari, teman-teman harus secara detail cari, membaca, karena ini menjadi poin penting ketika teman-teman sudah masuk tahap wawancara. Teman-teman ditanya apa yang Anda ketahui tentang Pertamina, teman-teman sudah mempunyai bekal, teman-teman. Jadi itu yang harus dipersiapkan kepada teman-teman semua. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, mulai dari sekarang jagalah kesehatan teman-teman semua. Ini poin penting, jaga kesehatan mulai dari sekarang, mulai dari tahap pendaftaran teman-teman. Karena di akhir proses rekrutmen itu yaitu medical check up, kemudian baru pengumuman akhir. Nah, jadi teman-teman, untuk mendapatkan tubuh yang sehat itu tidak bisa hanya dalam 1 hari. Itu kuncinya. Untuk mendapatkan tubuh yang sehat dengan kesehatan yang baik, kualitas yang baik, teman-teman tidak bisa mendapatkan hanya dalam 1 hari, hanya dalam 1 minggu, tidak bisa. Jadi mulai dari sekarang teman-teman harus persiapkan, harus menjaga tubuh teman-teman sekarang untuk sehat. Kurangi makanan yang berlemak, kemudian perbanyak olahraga, kemudian perbanyak lagi teman-teman aktivitas yang dapat memberikan manfaat kepada tubuh kalian. Kalian bisa makan buah untuk meningkatkan daya tubuh kalian. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali yang harus teman-teman persiapkan. Yang terakhir dan kuncinya yaitu di kesehatan. Karena apabila teman-teman sudah dapat mengikuti seluruh tahapan proses, misalkan 7 tahapan, dan tahap 7 itu ialah tes medical check up teman-teman, yang 6-nya udah lulus semua, dan yang terakhir medical check up, dan hasilnya teman-teman itu tidak baik di medical check up, tentunya pasti teman-teman tidak bisa lanjut untuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pendidikan. Jadi memang untuk kesehatan ini sangat vital, karena itu menyangkut dengan produktivitas teman-teman nanti ketika bekerja. Makanya biasanya perusahaan itu akan mencari semua karyawan atau mencari karyawan yang sehat di antara yang sehat. Jadi memang dia mencari orang yang sehat di antara yang sehat. Karena mungkin ada beberapa orang yang ya sepertinya kelihatan sehat, tapi ternyata ketika dicek melalui ronsen, melalui EKG dan lain sebagainya, ternyata ada beberapa kekurangan. Tentunya mereka pasti akan memilih yang lebih baik di antara yang baik. Itu yang teman-teman harus persiapkan. Kemudian teman-teman juga mulai dari sekarang harus persiapkan, harus dilatih untuk berlari ya teman-teman, untuk jogging. Karena nanti pada saat tes kesehatan juga itu ada yang namanya lari ya. Ada tes fisik itu namanya lari beberapa kelilingan ya. Saya sedikit bercerita, saya kemarin pada saat tes medical check up disuruh lari berapa keliling ya, 3 keliling atau 4 keliling, dan alhamdulillah dari beberapa orang yang ikut tes lari itu saya nomor pertama. Saya yang paling cepat di antara beberapa orang itu. Cepat dalam artian menitnya, karena kita dilihat dari beberapa menit, dan saya yang tercepat dari beberapa menit. Dari beberapa orang itu ada 2 batch kemarin. Jadi pertama keliling dapat 1 yang tercepat, kemudian saya yang bagian kedua keliling, dan saya menjadi yang tercepat di antara kedua itu. Berapa menit ya kemarin saya lupa, yang jelas saya yang paling cepat larinya. Walaupun badan saya besar gini, tapi kalau masalah lari saya kuat. Nah, ini lari ini juga teman-teman, sebenarnya ada tips dan triknya bagaimana teman-teman bisa lari, napasnya kuat dan teratur. Mungkin teman-teman harus tonton video saya sebelumnya, gimana tips lari agar bisa tahan lama dan cepat. Di video saya selanjutnya ada, teman-teman tinggal scroll video ini, di sana ada secara jelas saya jelaskan tips dan triknya, bisa ditonton secara jelas ya. Karena pada video ini saya tidak akan jelaskan, teman-teman silakan tonton video saya yang sebelumnya ya. Oke, nah setelah selesai teman-teman, setelah selesai medical check up, jadi teman-teman harus mempersiapkan diri untuk bisa menghadapi semua keadaan. Jadi teman-teman ketika sudah mengikuti tes medical check up, tentunya ini ialah tes terakhir, dimana ketika teman-teman telah selesai mengikuti tahapan medical check up, tentunya teman-teman tinggal menunggu apakah lulus dan apakah tidak. Kalau lulus, teman-teman akan mengikuti pendidikan lanjutan yang biasanya itu dilaksanakan di Jakarta ya.
tergantung teman-teman ya, tergantung penempatan, nggak mesti di Jakarta juga. Kalau saya kemarin di Jakarta dan Bogor pendidikannya. Karena pada saat sekarang ini rekrutmen khusus penempatan Balikpapan kalau saya tidak salah ya, untuk kilang Balikpapan yang tanggal 2 sampai 7 April ini. Jadi kemungkinan pendidikannya nanti bisa di Jakarta, bisa juga di Balikpapan. Yang jelas itu kewenangan panitia, saya tidak tahu ya. Itu saja ya, jadi beberapa tahapan. Kemudian yang tak kalah pentingnya teman-teman, yang terakhir ini saya sampaikan, ketika teman-teman sedang menghadapi dan mengikuti proses rekrutmen Pertamina ini, jangan lupakan orang tua. Jadi teman-teman, bagi yang sedang merantau ataupun yang sedang tidak bersama orang tua, ataupun yang sekarang sedang bersama orang tua, segera bicarakan kepada orang tua kalian, mohon doa restunya agar kalian dalam mengikuti proses rekrutmen Pertamina ini dilancarkan dan dapat diterima menjadi karyawan Pertamina. Itu jangan pernah kalian lupakan, dan itu salah satu cara saya ya agar saya bisa lancar dalam proses rekrutmen. Oke, jadi teman-teman mungkin itu saja ya yang dapat saya persiapkan, yang dapat saya sampaikan ya. Beberapa persiapan yang harus kalian persiapkan tadi. Yang pertama pendaftaran. Kemudian teman-teman setelah pendaftaran teman-teman harus mulai buka-buka lagi mata kuliah teman-teman, mata pelajaran ketika kalian kuliah. Kemudian teman-teman harus mempersiapkan kesehatan dan harus menjaga fisik kalian agar tetap sehat. Kemudian sedari dini mungkin, mulai dari sekarang mulai latihan lari, mulai latihan jogging. Dan kemudian yang selanjutnya itu, yang terakhir itu teman-teman harus minta doa dan mohon doa restu kepada orang tua kalian agar kalian dilancarkan. Itulah tips dari saya dan yang harus kalian persiapkan dari sekarang kalau teman-teman mau menjadi pekerja Pertamina di tahun 2020 ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja videonya. Terima kasih sudah menonton. Bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan dengan teman-teman subscribe channel ini, teman-teman sudah mendukung saya agar saya lebih semangat lagi dalam buat video. Oke, saya Lediansa Saputra. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Salam.